Oh, sebagian besar sudah kenal saya, udah ketemu kemarin gitu ya. Tidak perlu kenalan lagi. Selain itu adalah karena dosennya cowok dia. Kalau dosennya cewek lain ceritanya kan gitu. Jadi tidak perlu kenalan lagi. Ya, ini saya bagi yang belum kenal, beberapa belum belum pernah ketemu ya semester kemarin. Jadi bisa dipanggil Pak Andika, Kak Andika boleh ya. Jadi santai saja, tapi tetap formal kan gitu ya. Jadi, lalu ndak ada yang menarik, biasa-biasa aja ya. Saya manusia biasa yang kebetulan lebih duluan kuliah gitu aja sih ya. Jadi bukan dewa komputer, bukan apa master dari gunung, dari goa gitu, bukan. Ya, cuma lebih duluan kuliah aja dibanding kalian gitu aja ya. Lebih duluan kuliah, lalu kita sharing-sharing bareng, nyoba-nyoba bareng gitu ya. Karena komputer cepat banget perkembangannya. Ya, hampir tiap bulan ada barang baru, mainan baru, hardware baru, software baru yang tentu saja apa namanya, saya sendiri juga nggak bisa mengejar itu semua. Jadi gitu. Jadi kayak gitu kira-kira ya. Jadi saya cuma orang yang lebih duluan kuliah gitu aja. Lalu saya alumni Sticky, ya kalau saya kuliah namanya Sticky. Jadi di tahun saya kuliah kampusnya namanya Sticky. Ya, kalian kuliah bukan Sticky sekarang nama kampusnya. Ya, namanya Instiki, ada in depannya itu ya. Jadi kita udah beda kampus nih kuliahnya. Jadi saya kuliah dulu, kalian kuliah hari ini, itu udah beda nama kampusnya gitu ya. Lalu nanti kalau ada yang ditanyakan, nanti di akhir ya kita diskusi tanya jawab santai. Nah, ini yang baru sekaligus yang menarik dan sama di semua mata kuliah saya. Adi ketar-ketir lihat ini. Adi yang saya maksud itu Priyana Adi Merta itu. Ini mata kuliah ketiga dia yang sama saya. Jadi kemarin dua mata kuliah Adi ada sama saya, dua mata kuliah, sekarang mata kuliah ketiganya, woy. Borongan ini. Ya. Jadi ini saya sampaikan di awal, ya jadi saya akan menetapkan nilainya nanti seperti ini. Ya, jadi nilai A adalah kalau teman-teman menyelesaikan free international course, ya masih seperti yang kemarin kalau dapat ketemu saya. Itu ada di Coursera, Udemy segala macam, cari yang free, yang internasional tentang networking atau sejenisnya. Ya, tunjukkan sertifikatnya ke saya, langsung dapat A. Kalau tidak dirasa sulit, bisa proaktif di kelas, maksudnya itu aktif lalu yang positif ya. Lalu menyelesaikan semua assignment. Semua assignment itu maksudnya UTS, UAS, kuis, tugas, diskusi, nggak ada yang bolong semua. Jadi semuanya terisi dan semuanya tuntas. Itu dapat A. Ya. Tapi jangan asal isi kan itu ya. Sudah, jadi nggak hanya asal isi aja. Ya, yang terakhir adalah nulis buku. Nulis buku ini kalau ada yang berminat, nanti bisa japri saya, bisa hubungi, ya bisa ketemu, ngobrol-ngobrol kayak gimana teknisnya. Dan sekaligus bisa digunakan untuk KP. Jadi kalau teman-teman sekarang nulis buku di mata kuliah ini bareng Pak Andika, nanti ketika KP itu sudah langsung bisa dipakai sebagai KP, pelaksanaan KP, kira-kira kayak gitu. Nanti ada teknisnya lebih lanjut. Nah, itu silakan diatur strateginya yang mana yang eh, mau ditempuh gitu ya. Lalu nilai B jika menyelesaikan minimal 80% assignment di luar ujian. Jadi di luar UTS UAS. Jadi kuis, tugas, diskusi selesai total 80%. Jadi misalnya ada 10, selesai 8. Ya, gitu 80% ya. Jadi misalnya ada 10 tugas total ya. Tugas, kuis, diskusi itu misalnya ada 10, selesai 8 itu dapat B. Ya, tidak termasuk UTS UAS-nya. UTS UAS-nya wajib ikut. Lalu kalau kurang dari 80% nilainya adalah C. Ya, lalu kalau tidak ikut ujian, UTS atau UAS tidak hadir salah satunya atau keduanya. Ya, kalau salah satu tidak hadir nilainya adalah D. Lalu kalau absennya lebih dari 4 kali, ya 4 kali tidak ikut kuliah online nanti atau offline di lab J yang manapun,
atau tidak ikut kuliah sama sekali dari awal, itu sudah pasti dapat nilai D. Dah gitu aja. Ya, jadi sederhana, simpel saja. Sederhana, simpel saja. Ya, jadi saya lebih menekankan ke apa namanya, penyelesaian. Penyelesaian di sini tentu saja yang benar, bukan sekedar asal-asalan selesai gitu. Ah, kumpul aja dah, yang penting finish kan gitu ya. Enggak kayak gitu juga ya. Ini kalau ada yang ditanyakan nanti di akhir ya. Saya lanjut dulu. Nah, milih Korti. Kayaknya kalau Adi tak minta jadi Korti lagi keberatan. Adi udah jadi Korti di 2 kelas. Nanti bingung nanti dia. Oke, nanti Kortinya kita tentukan di akhir ya. Kortinya saya tentukan di akhir setelah sesi ini. Nah, eh kita ngobrol materi dikit, nggak nyampe 30 menit gitu ya. Tentang mata kuliah ini ngapain, itu ceritanya. Ya. Jadi nama mata kuliahnya Server Administration. Bahasa Indonesianya administrasi server, bahasa Balinya nggak tahu. Apa bahasa Bali deh? Itu ya. Jadi nama mata kuliahnya Server Administration, bahasa Indonesianya administrasi server, dah gitu aja. Ya. Administrasi server ada kata admin ya. Jadi bayangkan aja admin kantor. Jadi kerjaannya mereka membuat laporan, lalu kerjaan admin apa lagi ya, intinya dia di depan komputernya, lalu sesekali berhubungan dengan orang lain gitu ya, berhubungan dengan bos. Kan gitu admin ya. Ada yang keuangan, ada yang pencatatan, ada yang rekap, kayak gitu ya, kerjaan kantor intinya ya. Itu kan admin. Nah, kalau server ya server ya komputer yang menyediakan layanan untuk komputer yang lain. Sederhananya gitu aja. Ya. Kalian download modul di misalnya kalian ngecek status kuliah di SADS gitu misalnya ya. Nah, SADS itu ada komputernya. Ya, perangkat kalian tuh laptop, HP itu adalah kliennya. Jadi SADS itu tersimpan atau terletak di satu komputer. Nah, komputer yang ada SADS-nya itulah yang namanya komputer server. Gitu aja simpelnya. Ya, kalian datang ke game online, main Dota itu misalnya, main PUBG, main Free Fire gitu ya. Itu misalnya. Ya. Lalu di sana itu ada komputer server. Jadi gamenya semua terinstall di situ. Ya, kalian mainnya di klien. Nah, analoginya kayak gitu aja. Nah, komputer yang menyediakan layanan ya untuk kliennya itu namanya komputer server. Berasal dari bahasa Inggris serve ya, serve. Serve melayani. Nah, kalau digabung ya udah ya orang yang tugasnya ngadminin server. Nah, gitu aja. Ya, orang yang tugasnya adalah ngadminin server. Ya, itulah administrasi server. Jadi mata kuliah ini kalian akan belajar ngadminin server. Nah, gitu aja. Cocok logi terus dari tadi. Jadi ada bayangan ya. Jadi mata kuliah ini kalian akan belajar ngadminin server. Ya, jadi adminnya server. Nah nih, jadi pengelolaan akses terhadap jaringan komputer dan sumber daya di dalamnya. Jadi kalian yang mengelola sumber daya itu ada hard disk, memori, storage, koneksi, user, akun, firewall, macam-macam. Ya, itu yang nanti dikelola. Kalau admin itu dia buka Excel, dia buka web WhatsApp, dia ngontak pengguna, mungkin ngatur gaji karyawan. Nah, kalau kalian tuh yang dikelola itu adalah RAM, storage, apa tadi jumlah prosesor misalnya, koneksi, user account, firewall, macam-macam. Kayak gitu ya. Udah ada bayangan lah. Nah, ini tujuannya ya. Jadi tujuan ngadminin server itu ya biasanya bikin akun gitu ya. Di SADS kan kalian punya akun. Nah, itu contohnya. Lalu main ke game online, billingnya ada akunnya gitu ya. Keamanan tentu saja ya biar SADS-nya tidak dihack, biar game online-nya tidak dihack. Lalu manajemen backup gimana ya kalau servernya hard disk-nya bermasalah, rusak, kena mati listrik, kena virus macam-macam. Itu backupnya gimana? Troubleshooting kalau ada masalah kayak gimana? Dan tentu saja adalah update. Ya, update kalau ada perangkat kelas baru, mau di-replace gimana, ada update software, ada update Windows, update browser, update game, update apa, gimana. Ya,
Itu tujuannya kenapa si server perlu admin. Jadi server itu dia akan dinamis sifatnya, berubah ya. Maksudnya nggak akan stuck seperti itu. Ada update-nya. Nah, ini tentang admin server. Ya. Tentang admin server berarti bio admin server. Enggak gitu ya. Emang Instagram punya bio. Ya. Bio-nya admin server ya, jadi dia bertugas merancang dan bangun server, ya merawat, hidup, berkembang seterusnya. Jadi tugas admin server antar perusahaan mungkin beda. Ini saya ada pulpennya ya. Bentar, annotate bukan. Annotate ini apa? Mouse, tar ya. Saya nyari pulpen. Set. Oh, oke. Eraser. Gimana cara ngapusnya? Unduh. Nah, oke. Maklum ya, tumben pakai Zoom. Lalu kemarin pakai Google Meet. Hard rock dosennya. Mana ya? Tadi draw. Gue sedikit top lah ya. Sekarang kuliahnya pakai Zoom semua. Ya, mantap lah. Ntar lu, kok hilang lah nih. Nah. Draw. Nah, ini baru tadi ketemu. Ya, nah ini antar perusahaan mungkin berbeda. Ini kok hijau merah dong. Ya, Instaki. Nah, ini. Ya, ulang-ulang. Antar perusahaan mungkin berbeda. Top ya. Jadi kalau kamu jadi admin servernya Sticky, belum tentu sama dengan admin servernya Stickers. Bukan ngomongin kampus lain, contoh ya. Lalu misalnya kamu jadi admin servernya Bank A ya, belum tentu kerjaannya kan sama dengan admin servernya Bank B gitu misalnya. Perbaikan terjadwal ya, memastikan keadaan server baik-baik aja. Jadi servernya ini ayangmu ini gitu ya. Ditanyain udah makan belum gitu ya. Lalu apakah kamu baik-baik aja gitu ya. Jadi sangat perhatian ya memastikan keadaan server. Termasuk membantu pekerja lainnya. Ya, ini yang biasanya orang IT sulit. Ya. Jadi orang IT, orang-orang kita gitu ya, termasuk saya, kadang sulit berinteraksi atau menjelaskan sesuatu kepada orang awam. Akui saja. Ya, misalnya kamu punya teman yang nggak kuliah IT, ya gitu misalnya. Kamu punya cewek, misalnya bukan pacar gitu ya. Teman cewek misalnya kuliah di ekonomi gitu misalnya. Nah, flash disknya kena virus. Ya, mintalah tolong ke kamu. Ya, saya yakin ngedasin virus itu, ya menghilangkan virus itu gampang. Ya. Tapi ketika dia tanya, kok bisa sih flash diskku kayak gitu? Ya. Aku harus ngapain biar flash diskku nggak kayak gitu lagi? Nah, saya yakin itu kerjaan lebih sulit daripada bersihin flash disknya. Itu lebih membuatmu berpikir daripada nyekem flash disknya. Ya. Satu, menjelaskan biar dia paham. Ya. Menjelaskan biar dia paham. Dua, ya menjelaskan biar dia enggak kayak gitu lagi. Ya, itu lebih sulit. Itu baru soal flash disk kena virus. Ya, sekarang bayangkan kalau ruang lingkupnya adalah server. Ya, contohlah pertanyaannya. Kalian jadi admin servernya Sticky, lalu saya enggak bisa login di SADS. Saya nanya sama Deari misalnya. Halo Deari, saya enggak bisa login di SADS. Kenapa nih? Nah, gitu misalnya. Nah, harus menjelaskan ke saya. Cuma bahasanya nggak bisa ruwet. Oh maaf Pak, terjadi salah input sebelumnya di query SQL ya, sehingga database kami bermasalah, sehingga sekarang kami sedang melakukan proses backup. Wah, nggak ngerti saya. Bingung. Tidak diperlukan penjelasan yang seperti itu. Jadi penjelasan yang diperlukan mungkin maaf Pak, sedang terjadi gangguan pada sistem internal ya, untuk sementara Bapak tidak dapat login, tapi tidak ada masalah dengan username dan password ya. Username dan password yang Bapak inputkan itu tidak salah. Apakah Bapak memerlukan data tertentu untuk urgent digunakan sekarang? Nanti saya bisa bantu untuk ambilkan di dalam server. Wah, gitu penjelasannya. Jadi nggak perlu ngomongin query SQL, database, misalnya dump, salah delete, salah hapus, salah input. Tidak sampai di situ.
Jadi level bahasanya beda. Ya, ada bahasa yang untuk orang awam tapi tidak bohongin mereka. Nah, itu yang penting ya. Jadi bahasanya masih memang berdasarkan masalah yang terjadi. Tidak bohongin mereka. Ya, tapi bukan bahasa teknis, bukan bahasa ruwetnya. Orang IT kadang kurang di situ. Ya, saya juga diakui saja. Nambah user, ganti password. Misalnya saya mau ganti password SADS, kontaknya kemana? Kontaknya ke admin server. Backup rutin, tentu saja, ya backup rutin. Adaptasi teknologi baru, ya besok misalnya kemarin masih pakai LAN, sekarang pakai fiber, gimana itu? Kan itu ya. Lalu misalnya sekarang masih 3G, 4G, besok ada 5G, gimana itu? Kan gitu. Lalu misalnya kemarin masih pakai PHP, sekarang ada Laravel, gimana itu? Kan gitu. Lalu konfigurasi sesuai keadaan. Ya, ini juga kerjaannya. Ya. Mahasiswa angkatan 21 akan KRS tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, gimana konfigurasinya? Kan gitu. Itu tentang si admin server. Ntar dulu nih, nextnya gimana nih? Mos. Nah, sorry ya, di layar saya ini rame banget nih. Ada muka mahasiswa, muka mahasiswin ada. Lalu ada pulpen-pulpenan gitu ya. Banyak banget nih menunya. Nah, tapi tetap keren ya, tetap keren. Keren. Wah, ini kok oh, taruh clear all. Nah, oke. Maklum ya, dosennya pertama kali pakai Zoom. Input kuesioner dosen, Pak Andika nggak bisa pakai Zoom gitu. Hofla. Nah, berikutnya ada etika. Ya, jadi kamu tidak hanya kerja sama mesin, tidak hanya kerja sama mesin, seperti yang tadi saya bilang. Ya, harus kerjasama dengan pekerja lainnya, atasan, rekan sejawat, pekerja teknik. Ini kalau dipakaikan arah misalnya, atasan itu orang yang di atas kamu secara struktur kantor gitu ya. Rekan sejawat itu teman-teman di samping yang sama tingginya. Pekerja teknik itu mungkin yang di bawah. Maksudnya secara struktur aja gitu ya. Ya, atasan itu bosnya, manajer. Rekan sejawat itu teman-teman pekerja yang lain, tapi yang non IT gitu ya. Kalau kamu misalnya kerja di bank, ada teller, ada apa ya, security, ada yang bukan manajer ya. Ada bagian customer service-nya, ada ya, back office yang gitu-gitu. Lalu pekerja teknik itu mungkin orang yang di luar kantor, tapi rekanan gitu, bahasa keren, bahasa Balinya ya. Itu mungkin ya, pekerja teknik. Jadi kamu harus bisa bekerja sama. Ya, bekerja sama dengan mereka. Ya, tentu saja ngomong sama atasan, ngomong sama rekan sejawat, ngomong sama pekerja teknik, tentu saja bahasanya ada yang beda, nggak untuk menyampaikan hal yang sama. Jadi belum tentu sama kalimatnya. Termasuk pemecahan masalah juga kepada pengguna awam. Ini yang saya sampaikan tadi. Lalu pindah mouse, clear all. Dah jago ya. Jadi top global Zoom meeting. ada turnamen Zoom meeting, saya mau ikut. Bikin tugas. Habis slide-nya. Ya, jadi pertemuan pertama pengantar cukup lah ya. Pengantar dulu ya, biar nggak pusing-pusing. Nah, tugasnya simpel aja, nggak ada yang saya minta untuk kumpul, print, screenshot, pakai deadline, nggak segala macam. Kalian install VirtualBox dan CentOS. Di CentOS ini di VirtualBox-nya, itu ya. Jadi bukan CentOS dual boot, bukan. CentOS ini Linux. Sebentar, mana nih? Bisa nulis kayaknya. Linux. Nah, bisa. Pokoknya saya udah top global Zoom meeting. Jadi kalau yang udah pernah mainan Linux, terus bawahnya ada Red Hat, distronya turunannya Red Hat adalah CentOS. Bukan CentOS ya sebenarnya, CentOS. Ini saya pakai yang versi 7.
Ya, kalian mau pakai versi 8 monggo, ya 8 yang baru kalau nggak salah, terus kayaknya udah stop produksi juga, jadi nggak ada lanjutannya. Nah, lalu di CentOS-nya diinstal dalam VirtualBox, minggu depan bawa ke LabG. Atau bagi yang punya laptop yang cukup mumpuni gitulah ya kira-kira ya. Tapi ini bukan pemaksaan ya. Nanti kalau yang misalnya laptopnya kurang atau belum ada laptop atau karena pakai komputer di rumah tidak apa-apa gitu ya. Bagi yang punya perangkat mumpuni gitu juga ya, karena ini kerjaan yang tidak ringan gitu ya. Nanti silakan install VirtualBox, bisa di Linux, di Windows, di Mac bisa ada VirtualBox. Lalu CentOS ISO, CentOS ISO-nya diinstal di sini. Coba-coba aja di YouTube, di Google banyak tutorialnya. Ya aman pokoknya, nggak akan bikin laptopmu meledak. Ya mentok-mentok blue screen aja kan itu. Oke, udah habis lah nih. Ntar ya kok udah mouse. Eh, Stop share. Oke. Berikutnya, apakah ada yang ditanyakan dulu? Materi atau terkait perkuliahan, intinya adalah minggu depan tidak semua online, ada yang ke kampus. Terkait pembagian nanti kita bahas, kita bagi di WA karena belum semuanya masuk grup. Kayak gitu ya. Tapi siap-siap aja akan ke kampus. Semua mata kuliah sama saya yakin ya. Semua mata kuliah sama sudah disampaikan oleh dosen-dosen. Kayak gitu kira-kira. Pokoknya sticky galak lah ya. Sticky. Sticky udah nggak ada. Sticky pokoknya galak. Dosennya pakai Zoom. Wah, ya biarpun sing bisa. Dosennya pakai Zoom, kuliahnya hybrid. Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya galak kampusnya. Ada yang ditanyakan kira-kira. Jadi kita tuh kelasnya di lab ya. Jadi nggak ada kelas ruangan gitu enggak. Labnya juga lab jaringan, bukan lab yang kayak bagi yang belum pernah masuk, bukan kayak lab di depan itu. Kursinya beda layoutnya. Lalu, oh ya saya lupa menyampaikan nanti seluruh file materi, file PowerPoint tadi, rekaman kuliah hari ini, pengumpulan tugas kalau ada tugas, kuis segala macam itu dilakukan di e-learning, di Elsa. Ya, saya yakin sebagian besar sudah bisa masuk. Bagi yang belum nanti bisa disampaikan di WA kendalanya apa gitu ya. Tidak ada kirim-kirim file di WA. Ya, cukup kamu kirim pub aja ke di WA kan itu ya. File kuliahnya tidak dikirim di WA. Jadi semuanya material-material akan di Elsa. Kira-kira kayak gitu. Akhirnya jam 8 lebih 5 ada teman yang datang. Pak mau nanya Pak, Oh silakan. Gimana? untuk absen tuh di jam berapa ya Pak? Absen nanti ini saya sekarang sudah lihat semua mukanya, namanya terekam gitu ya. Gitu Santu. Jadi kalau di mata kuliah saya absennya nanti tidak pakai jam, melainkan misalnya ada tugas atau kuis di hari itu selesaikan, berarti hadir gitu ya. Kalau sudah datang di lab, ya udah hadir gitu ya. Ini kalau sekarang udah ada di Zoom, ya udah hadir gitu aja. Ya, kalau mata kuliah saya kayak gitu. Jadi eh, ini namanya kan ini saya rekam layarnya. Lalu ini namanya saya bisa lihat semua nanti. Oh, udah ini hadir gitu aja. Ya, dosen lain mungkin beda dan tidak ada yang salah dengan itu gitu ya. Kalau saya nanti lebih ke itu aja. Misalnya hari ini ada tugas, kebetulan tugasnya tidak disetor gitu ya. Hari ini live session, saya sudah punya rekap yang hadir, ya udah itu hadir gitu aja. Siap. Ya, tidak neken saklar di Elsa. Kan absennya nggak neken saklar di Elsa. Kan di Elsa itu kan ada yang bikin absennya berupa saklar. Ted hadir gitu ya. Oh, kalau saya enggak. Ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Saya Pak, Oh silakan gimana? untuk
CentOS-nya tuh di mana download Pak buat VM-nya? Oh, di Google aja ketik CentOS ada. Ini saya masuk CentOS ORG, saya nggak ngerti gimana downloadnya nih Pak. Waduh, ini ntar ya, saya screen lagi nih. Oh, langsung tutorial ini praktek ya. Ya Pak, biar nggak lupa Pak. Ya, bentar ya. Ini apa ini? Oke. CentOS. Ini download nih. Nah, kamu cari yang bentar, CentOS Linux, CentOS Stream, lalu bentar. Kok RPM ISO available, bentar. Kok ini webnya baru ini ya? Pantas saja bingung. Webnya baru. Nah, arsitekturnya pilih yang ini. Bentar. Nih. Nah, ini dah. ISO image nih. Following mirror. Kamu cari mirror. Oh, ini udah Indonesia semua. Dia ada auto detect koneksi saya. Dari nama webnya udah mirror Indonesia aja. Misalnya saya pilih yang sembarang aja lah ya. Karena sticky pakai Biznet, web promosi ya. Saya klik yang ini, lalu cari namanya torrent, net install bukan, minimal torrent, minimal 2009 ISO, CentOS 7, everything, DVD, saya pakai yang minimal aja. Dah nih, kalau saya klik nih, dah bisa download. Nah ini dia, tuh. Oh minimalnya cuma 1 giga ya, 1 giga aja. Nah penjelasan dikit, DVD ini jadi CentOS ini menyediakan package ya. Jadi kalian mau download yang minimal itu biasanya nggak ada software terinstall di dalamnya. Jadi kalau mau pakai apa harus download lagi. Lalu kalau net install ini paling mini biasanya cuma 500 MB ya. Jadi instalasinya akan minta internet gitu biasanya. Jadi ketika install minta internet ya, harus terhubung internet. Minimal itu yang kalau tidak banyak softwarenya ya, tapi bisa diinstal offline. Everything ya, ini everything paling gede. Wah, dia akan 9,5 giga ya, everything ya. Ya, ini berarti semuanya udah include ya, paling komplit. Yang DVD ini biasanya yang mana dia? Yang lebih komersil, 4,4 giga. Silakan bebas pilih, silakan bereksperimen. Ya, kalau saya kayaknya belum punya, saya juga belum install. Ya. Coba lihat VirtualBox saya. VirtualBox saya isi CentOS. Ya, nanti penampakan VirtualBox-nya kayak gini. Ya, nanti saya juga akan install lagi dari awal. Silakan dipilih aja. Nah, ini saya kopas ke chat dah, biar gampang nanti nyarinya. Ntar, mana chatnya? Nih, kan dosennya Katro. Nah, nih. Teng. Nah, tapi kalau mau apa namanya belusukan, caranya gitu aja. CentOS masuk ke download. Nah, arsitektur ini adalah mesin yang makan diinstal CentOS. Ya, ARM ini berarti yang prosesor chip kecil itu ya produsennya adalah ARM juga. Lalu IBM, di mesinnya IBM i386 nih kalau nggak salah arsitektur lama yang 32 bit itu, koreksi kalau salah. Lalu arsitektur yang sekarang yang kita pakai Intel, AMD ya, mesin-mesin laptop ini nama arsitekturnya x86 64. Diklik, kita langsung diarahkan ke Mirror itu server-server kecil yang menyediakan ISO juga ya. Di Indonesia ada banyak ya, ini nama webnya Indonesia, Telkom punya, Biznet punya, dan ini sampai di Papua juga ada ya. Lalu kalau kalian malas yang di Indonesia ya, pengen download dengan gaya gitu ya, bisa sini, tapi koneksinya jadi lebih lelet aja ya. Link ini akan menyesuaikan koneksi yang kalian pakai. Contoh saya di Sticky sekarang pakai WiFi Sticky. Ya, ternyata yang muncul kayak gini. Nanti bisa random klik yang mana aja lalu pilih ISO-nya. Saya coba yang lain punya Telkom. Nah, tampilannya beda, cuma tinggal klik aja. Nah, isinya sama ya, DVD, everything, minimal, net install. Size-nya kurang lebih sama. Ya, selamat bereksperimen.
Ada lagi yang ditanyakan? Apa izin itu? Saya lagi Pak. Oh, silakan, silakan. Gimana? Untuk protokol masuk labnya gimana Pak? Oh, seperti biasa ya, standar aja. Yang setengah itu Pak. Nah, Sama iya, apa ya? setengah mahasiswa. Ya Pak. Nah, itulah yang akan kita nanti baginya di WA. Jadi nggak saya bagi sekarang. Oh, terima kasih Pak. Ya, jadi kalau namamu nanti muncul ke lab untuk minggu depan, kamu datang ke lab. Yang namanya tidak muncul, berarti di rumah dulu. Di rumah tapi kuliah ya, jangan di rumahnya. Nanti saya akan live seperti ini, tapi saya duduk di lab bareng 17 atau beberapa temanmu yang lain. Ya, saya juga akan online nanti di lab gitu. Jadi kuliahnya di rumah, bukan libur. Mata kuliah lain juga sama. Ya, cuma minta doanya agar laptop saya tidak meledak nanti gitu ya. Ini Zoom meeting memorinya udah habis setengah. Ya, RAM laptop saya 8 GB. Ya, 8 GB saya buka Zoom aja ngobrol-ngobrol sama kalian 57%. Nggak kebayang kalau jalanin VirtualBox buka CentOS. Wah, Pak Andika hilang dari Zoom, ya udah itu maklum ya. Kayaknya mau nambah RAM nih. RAM-nya habis ya. Prosesornya juga jalan setengah ya, wassalam ya. Nih. Ini laptop saya. RAM-nya 8 GB. Kepakainya udah 5 GB. Waduh, mati. Matang ya. Mana i5 lagi kan, i5 jadul. Semoga laptopnya oke-oke aja ya, kayak mau nambah RAM. Berat juga Zoom ya. Kalau Zoom pakai resource berapa sih? Nggak kelihatan ya memorinya ya. Nggak kelihatan ya dia ngambil RAM berapa. Oke lah ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jangan-jangan itu langsung download ISO ya. Untuk Ngebut. jam kuliahnya tuh Pak, Gimana? kalau untuk jam kuliahnya kan ini jam 7.30 kan pasti kayak yang kebanyakan karena udah terbiasa online tuh kayak terlalu pagi gitu Pak. Itu bisa diundur gitu Pak nantinya atau tetap mengikuti jam 7.30 aja? Oh, itu jawabannya sudah pasti. Sudah pasti tetap. Karena gini, apa namanya ya? Ini angkatan berapa sih? 21. Oke. Sticky, in Sticky sebelum corona memang punya jam kuliah 7.30. Ya, jadi bukan terlalu pagi enggak. Memang jam normalnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalianlah yang harus melatih diri, membiasakan mengatur strategi. Ya, gimana caranya 7.30-nya sudah ada di lab, termasuk saya juga. Ya, jadi saya manusia biasa, untuk ada jam 7.30 di lab itu juga tantangan. Ya, jadi mengembalikan diri untuk bisa 7.30 lagi setelah 2 tahun online itu juga berat bagi saya. Kayak gitu sih. Tapi intinya nanti bareng-bareng aja. Ya, jadi jamnya memang 7.30. Ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Saya Pak. Oh ya, silakan. Untuk pertemuannya lagi bakal ada rekaman gitu Pak, kayak sebelumnya apa enggak? Kalau saya pribadi ada. Kalau saya Oh, pribadi ada. Dosen lain belum tentu. oke. Baik Pak. Terima Ya, kasih, Pak. sip. Cuma nanti apa ya? Ketika praktek lihat sikon ya, laptopnya meledak aman apa enggak. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini saya live ngobrol sama kalian, rekam layar juga. Ya, ini saya sedang merekam layar. Nah,
segini. Tapi usahakan akan ada rekaman. Ya, biar YouTube-nya tetap jalan. BTW, tapi saya sudah punya sebentar ya. Ini nanti kok YouTube-nya ini pasti Dota yang muncul nih. Saya nonton Dota terus soalnya. Nah, itu kan kalau ada yang nonton Dota juga ya sudah, kita satu klub. Lalu YouTube Studio. Sebelumnya saya sudah pernah ngajar administrasi server. Cuma lupa ada playlistnya apa enggak. Sebentar ya. Kurang lebih materinya nggak akan jauh-jauh amat. Wah, nggak ada nih. Server ya. Nah, ini ada nih, tapi cuma nggak masuk playlist ya. Belum saya jadikan playlist. Nah, ini kuliah saya yang kemarin tahun 2020 pas COVID juga. Nanti aman berarti ya, saya nggak perlu nggak perlu terlalu kerja keras semester ini. Jadi di YouTube saya sebentar, baris perhalaman lebih banyak. Udah semua nih ya. Sebentar ya, refresh. Oke, mulai dari paling bawah. Nah, ini instalasi ada ya. Lalu ini rekaman kuliah yang kemarin, setting VirtualBox ada, tapi banyak ngobrol-ngobrolnya sini. Bikin web server ada, instalasi CentOS 7 nih yang di VirtualBox. Nah, ini tinggal kalau pengen tahu gimana VirtualBox dan CentOS-nya, ini aja bisa ditonton. Nah, ini web server sederhana, FTP, mail, DNS, lalu ini ngobrol-ngobrol, ini Proxmox, lalu ini install lagi CentOS 7, beda versi ya, lalu si panel, ini tentang storage, monitoring benchmark, tips-tips, nah itu sih. Berarti ada videonya. Tapi tenang ya, Kit. Tentu saja ini kan karena sudah 2020, beberapa halnya perlu diupdate gitu ya. Beberapa halnya perlu diupdate, tapi bisa dijadikan bayangan. Nah, ini berarti kalian sudah punya contekan ini. Selama 1 semester ke depan. Kalian dan saya punya contekan. Tapi tenang, saya akan tetap bikin video versi 2022-nya. Bagi yang belum subscribe bisa subscribe. Kok malah promosi. Oke ya, ternyata videonya udah ada. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih nih, banyak yang nanya. Oh iya, milih QWERTY belum ya? Bentar ya, saya stop ya.